Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang agen yang baru saja pulang kerja dalam kondisi oleng habis minum-minum. Ia merasa keheranan setelah melihat kondisi ruangannya berantakan serta jendela yang terbuka. Entah itu ulah maling atau Bang Emok yang bermaksud menagih hutang, seorang misterius tiba-tiba muncul dari belakang dan... Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, penyebab kematian si agen adalah racun toksin yang hanya terdapat dalam kerang. Sementara identitas si pelaku sendiri merupakan mayat yang dinyatakan telah meninggal 3 bulan yang lalu. Sehingga hal itu akan membuat mereka cukup kesulitan dalam melakukan penyelidikan lebih lanjut. 괴상한 사건이 일어났구만. Dan kisah akan berfokus pada seorang jurnalis sekaligus detektif bernama Jin He. Ia tengah diliput sebuah acara siaran radio membahas buku terbarunya yang berjudul Sihir dan Kebencian, yang mana isi di dalamnya merupakan kisah nyata terkait sahabatnya yang dianggap sebagai sosok penyihir. Namun saat ini Jin He sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. 이 방법은 상대방을 저주한 방술의 일종으로. 임 기자님, 그런데 그 방법사한테는 연락이 왔습니까? 아니요. 아직. Setelah sesi pembukaan selesai, Jin He mendapat panggilan misterius dari seorang pria yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan si agen sebelumnya, di mana pria itu meminta ingin diwawancarai serta disiarkan secara live esok hari dengan memberikan alamat yang akan dijadikan lokasi untuk melakukannya. 그럼 청취자 여러분, 광고부터 듣고 올까요? Sepulangnya dari kantor, Jin He diperkenalkan dengan seorang kameramen magang bernama Yesi yang mengaku sebagai penggemar sekaligus memiliki cita-cita ingin menjadi jurnalis seperti dirinya. Namun rekan Jin He yang ada di sana memotong pembicaraan dan meminta Jin He agar menemui bosnya untuk melihat dokumen mengenai kasus yang baru-baru ini terjadi. 아까 라디오에서 말한 사건 좀 알아보셨어요? 거기 관련서를 올려놨잖아. 피해자는요? Setelah mendapat penjelasan serta bukti foto mengenai kasus tersebut, Jin He yang menemukan sebuah gambar aneh yang terdapat pada area pergelangan tangan memberikan pendapat jika hal itu merupakan simbol sihir yang mungkin berkaitan dengan sosok si pelaku. Hingga tak lama, sang suami tiba-tiba datang memintanya agar tidak melakukan wawancara esok hari. Namun Jin He bersikeras tetap ingin melakukannya. 일단 그놈이 뭐라고 하는지나 들어보자. 인터뷰 장소 바로 옆에 우리 경찰들이 대기할 거야. 공부대로 할 테니까 걱정 마십시오. Masalah teratasi, si bos kemudian menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan mantan anak buahnya bernama Sojin sedang mengikuti ritual di negara Jepang. Ia memberikan kemungkinan bahwa orang tersebut mungkin sebelumnya telah bekerja dengan seorang dukun, namun kembali menghilang seperti kejadian di masa lalu. 그지? 맞는 거 같지, 소진이. 후배 말로는 거기 일본 무당하고 잠깐 일하다가 다시 사라졌대. Mendengar hal itu, Jin He kembali teringat akan masa lalunya bersama Sojin, di mana Sojin ini rupanya adalah penyihir yang sempat dibicarakan sebelumnya. Pada waktu itu, Sojin yang diketahui melawan sosok yang dianggap jelmaan iblis mendapat imbas akan perbuatan yang dilakukannya dan memilih pergi hingga keberadaannya belum diketahui sampai saat ini. Singkat cerita, hari wawancara pun tiba. Jin He bekerja sama dengan kepolisian demi mencegah hal buruk akan terjadi. Namun setelah mengetahui nama si pria yang ingin diwawancara, polisi tidak menemukan catatan kriminal apapun. Namun sempat dinyatakan hilang 2 bulan, di mana pria itu memberikan peringatan bahwa 3 hari ke depan akan melakukan kejahatan yang serupa dengan menargetkan 2 orang direktur sekaligus CEO dari perusahaan bernama Pharmaceutical yang mengelola obat-obatan di kota ini. 나는 앞으로 3건의 살인을 더 저지를 겁니다. 이틀 뒤 내일 모레 오후 2시에 의사를 죽일 겁니다. 생일제약 이상 전무를 죽일 겁니다.
Jika tidak ingin hal itu terjadi, si pria itu pun meminta si CEO untuk meminta maaf secara tulus dalam sebuah wawancara dengan Jin Hee yang akan menilai keseriusannya. Dan karena wawancara sudah dirasa cukup, ia pun lekas pamit undur diri, tetapi 나는 여기 빠져나가겠습니다. tidak ingin kehilangan momen ini, Yesi lantas membawa kamera untuk merekam kejadian yang sedang terjadi. Sementara Jin Hee sendiri kini dibawa menuju lift dengan suaminya yang ikut menerobos masuk. Yang di sana terjadi pertarungan yang membuat suami Jin Hee hampir dibuat tak berdaya. Dan meskipun Jin Hee melepaskan beberapa tembakan, pria tersebut nampak terlihat biasa saja tanpa memperlihatkan rasa sakit sedikit pun. Pada akhirnya, si pria itu pun berhasil dikepung oleh polisi yang menunggu kemunculannya. Namun keanehan seketika terjadi tatkala Jin Hee menyadari ada sebuah simbol yang tiba-tiba muncul pada pergelangan tangan pria tersebut dan... Para target yang terkait kini mengadakan rapat untuk membahas wawancara sebelumnya, di mana salah satu direktur yang menjadi target pada hari pertama tentu merasa panik dan ingin agar CEO perusahaan meminta maaf. Namun anak si CEO yang bernama Byun menentang keras hal itu karena takut bisnis yang dikelolanya ikut terancam. Sampai akhirnya direktur yang menjadi target di hari kedua mengambil kebijakan, yaitu meningkatkan keamanan sambil menunggu apa yang akan terjadi esok hari. 경찰에서 이 사건 주시하고 있고 또 회사 차원에서도 김 이사님한테 경호 붙일 테니까 오늘 이만하죠? Tak lama kemudian, Byun didatangi kepolisian yang ingin menanyakan terkait si pelaku yang ternyata adalah mantan pekerja di perusahaan ini. Namun saat diberi pertanyaan terkait apa yang menjadi penyebab CEO harus meminta maaf, Byun pun menolak untuk memberikan jawaban, namun berjanji akan segera mengerahkan anak buahnya untuk menyelidiki hal tersebut. Di tempat lain, Jin Hee bersama rekannya menemui profesor ahli sejarah yang sudah menemukan jawaban atas kasus yang sedang terjadi. Yang di sana, profesor menjelaskan bahwa si pria yang melakukan teror sebelumnya adalah sosok mayat yang dihidupkan kembali layaknya manusia normal. Sehingga hal itu menjadi jawaban jika ada seseorang yang mengendalikannya dari kejauhan. 여기 이런 문양을 쓰는 나라는 딱 하나, 인도네시아. 그걸 어떻게 이렇게 확신하시죠? Mengenai simbol yang ada di pergelangan tangannya, profesor menjelaskan jika hal itu merupakan bukti bahwa pria tersebut sedang dikendalikan. Dan setelah melakukan riset lebih jauh, simbol itu rupanya hanya di Indonesia, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang mendapat julukan dukun. Karena menurut kabar yang beredar, ada sebagian warga yang ahli dalam mempraktekkan ilmu hitam dan biasa dikenal sebutan dukun santet. 두꾼! 두꾼 산대. 시체를 조종하는 법이 매우 다양한데요. 정말 두꾼이 이런 짓을 하고 있는 거라면 내일 다른 제차이를 이용해서 Keesokan harinya, bos Jin Hee menemui seorang tahanan yang ada kaitannya dengan penelitian obat yang dikelola oleh perusahaan farmatikal, di mana pria itu menjelaskan jika perusahaan tersebut diam-diam telah mengumpulkan banyak orang untuk dijadikan subjek percobaan. Namun bukan hanya warga Korea, melainkan ada juga 100 orang imigran dari negara Indonesia. 나머지는 불법 체류자들로 채웠어요. 불법 체류자. 몇 달 안에 그 사람들 싹 다 죽어버렸대요. 몇 명이나 그렇게 알아봐줬는데. Sementara itu, direktur yang saat ini menjadi target pertama mendapat perlindungan penuh dari polisi serta tim SWAT yang dikerahkan untuk menjaga semua akses masuk. Dan tepat ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, satu mayat tiba-tiba datang dan dengan mudahnya mengalahkan penjaga yang ada di luar. Hingga tak lama, puluhan rekannya seketika berdatangan untuk menyerang dan... Karena
Karena tembakan sama sekali tidak berpengaruh, polisi lekas mengajak direktur meninggalkan ruangan untuk mencari tempat yang lebih aman. Sedangkan para mayat yang berhasil merobos masuk kini seolah sama sekali tidak merasa terhambat oleh tim SWAT yang berjaga. Dan tepat setelah si direktur memasuki lift, para mayat itu pun seketika terdiam bahkan mulai berjatuhan satu persatu. Tetapi setelah berhasil keluar dari dalam gedung, si direktur pun mendapat masalah lain karena mayat berusaha mengejarnya menggunakan mobil taksi sehingga terjadi aksi kejar-kejaran sengit hingga masuk ke dalam jalur terowongan sampai akhirnya pada akhirnya direktur yang menjadi target utama pun berhasil ditangkap dan dieksekusi oleh para mayat tersebut, di mana suami Jin Hye yang ikut berusaha membantu malah ikut menjadi korban karena terkena goresan oleh salah satu mayat yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan inilah sosok CEO perusahaan obat. Dia bernama, kita panggil saja dengan Samsul. Ia dihampiri direktur calon target kedua yang memintanya agar segera melakukan wawancara demi keselamatannya. Karena menurutnya hal ini berkaitan dengan uji coba obat baru yang menewaskan semua orang yang menjadi subjek percobaan. Namun Samsul memilih akan membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada putrinya. 가보겠습니다, 회장님. Di tempat lain, Jin Hye bersama rekannya kembali mendapatkan panggilan dari profesor yang sudah menemukan titik kelemahan dari para mayat, yaitu pada pergelangan tangan yang terdapat tanda harus dipotong. Sementara untuk racun toksin yang menimpa suami Jin Hye saat ini merupakan kutukan atau santet karena terkena goresan mayat sebelumnya, sehingga mereka harus mencari si dukun untuk mengakhiri semua ini. 아무튼 고맙습니다. 또 물어볼 거 있으면 연락드리겠습니다, 교수님. 언제든지요. 수고하세요. Si bos kini membicarakan hasil akhir dari wawancara dengan seorang tahanan. Ia mendapatkan informasi jika dahulu ada salah satu warga Indonesia yang merupakan ayah dari seorang perempuan yang ikut dalam uji coba obat, yang karena kehilangan kontak dengan putrinya, pria berpakaian layaknya dukun itu pun nekat datang ke lokasi namun tidak menemukan apa-apa terkait keberadaan putrinya itu. 옷 입은 게 나 같기도 하고 아무튼 좀 묘했어요. tukun. Di sana si bos lekas membagi tim menjadi dua kelompok, di mana salah satunya akan bertugas untuk mencari si dukun dan satunya lagi akan mencari data para imigran yang ikut berpartisipasi dalam subjek penelitian obat, di mana Jin Hye dan satu rekannya yang akan pergi ke lokasi uji coba tidak menyadari jika di belakang ada seorang pengendara motor yang mengikutinya. Tibanya di lokasi tujuan, Jin Hye bersama rekannya langsung menyusuri ruangan dan menemukan salah satu tempat yang menyimpan simbol dari tanah. Bahkan di sana juga terdapat kalimat tidak ada yang tentu saja berasal dari Indonesia. Dan ketika sedang melakukan penelusuran lebih lanjut, Jin Hye seketika mendengar suara yang mencurigakan yang ternyata dalam keadaan terdesak itulah, Sojin tiba-tiba muncul dan dengan cepat mengalahkan para mayat sehingga mereka akhirnya bergegas mencari jalan keluar. Namun malah terjebak di salah satu ruangan yang di sana Sojin lantas membuat sebuah simbol perlindungan menggunakan kekuatan sihir yang dimilikinya. Namun karena rekan Jin Hye tidak sempat ikut masuk, Sojin pun harus keluar dari tempat persembunyiannya dan
Di sana, Sojin memberitahu Jinhae jika dirinya selama ini berkelana dan singgah di Jepang selama 1 tahun lebih untuk menghilangkan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Namun karena tidak membuahkan hasil, ia pun pergi ke sebuah kuil di Tiongkok hingga bertemu dengan seseorang yang mengajarkan cara untuk mengontrol kutukan sampai akhirnya mendapat penglihatan mengenai apa yang akan dialami Jinhae dan memutuskan untuk mengakhiri latihannya saat itu juga. 악귀 막을 수 있을 만한 곳은 다 가봤어요. 일본에서 1년 반 정도. Mendengar hal itu, Jinhae meminta Sojin untuk tidak lagi bepergian dan menjalani kehidupan normal seperti biasa. Namun di tengah pembicaraan itu, rekannya seketika datang memberitahu jika saat ini direktur yang menjadi target kedua telah bundir. Di waktu yang sama, Jinhae akhirnya mendapat kabar jika Samsul sudah bersedia untuk melakukan wawancara. 나도 바로 갈게. 용사님은 타케소 오면 여기 조사 좀 마무리해 주세요. Sempat diminta untuk ikut, Sojin menolak permintaan Jinhae karena meyakini jika si dukun ada di tempat ini dan demi melepas kutukan yang ada pada tubuh suami Jinhae saat ini, ia pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus mencari keberadaan dukun tersebut. 위험한 일은 절대 안 하는 거다. 조심하세요. Sesampainya di lokasi, Samsul langsung meminta maaf kepada publik yang mana hal itu membuat Jinhae merasa kesal karena seharusnya permohonan maaf tersebut ditujukan pada para korban yang meninggal akibat uji coba obat baru sampai akhirnya terjadi sedikit perdebatan dengan Byun yang menganggap jika apa yang dilakukan ayahnya sudah lebih dari cukup. 결국 저주로 죽게 될 테니까. 하자. 해. Di tempat lain, Sojin bersama para polisi masuk ke dalam ruangan yang terdapat sebuah simbol sebelumnya. Ia dengan sengaja menghapus kata tidak dari tidak ada menjadi ada, di mana hal itu rupanya menjadi sebuah kunci yang bisa membawa mereka ke tempat si dukun saat ini. 존재한다가 되는 거잖아. Di sana ruangan tersebut ternyata adalah bekas kamar mayat saat sedang dilakukan uji coba obat baru, yang mana di tempat itu terdapat bahan-bahan spiritual atau sesajen yang mungkin digunakan oleh si dukun. Dan tepat saat Sojin bersama polisi akan membuka pintu yang ada di sana, tiba-tiba di waktu yang sama, bos Jinhae yang mencari data terkait imigran Korea seketika dibuat terkejut tatkala melihat data Yesi yang ternyata adalah salah satu peserta yang ada di dalam uji coba. Ia langsung memotret data tersebut dan mengirimkannya kepada Jinhae, sehingga hal itu membuat Jinhae langsung sadar jika Yesi adalah mayat yang dikendalikan. 원 기자님. Samsul yang sama sekali tidak menunjukkan raut wajah penyesalan membuat si dukun akhirnya murka dan menjadikan Yesi langsung berontak di tempat itu. Sampai akhirnya terjadi kejar-kejaran yang membuat para penjaga kewalahan untuk menghentikannya. Sementara Sojin yang saat ini berusaha menggapai si dukun ikut kesulitan karena terus dihadang oleh songhok mayat. Yesi yang saat ini kembali dihadang oleh penjaga terpaksa menerobos kaca dan berlari untuk menghabisi Samsul. Dan setelah keberadaannya ditemukan, Samsul pun diminta agar masuk ke salah satu ruangan oleh Byun untuk bersembunyi, tetapi 제발 살려. di waktu yang sangat tepat, Sojin berhasil menghentikan si dukun yang membuat Yesi seketika berubah menjadi tanah. Yang di sana, ia juga ikut merasa terharu dan lekas mengambilkan tanah Yesi untuk diberikan sampai akhirnya tak sadarkan diri bersamaan dengan si dukun yang maut akibat sentuhan tangan iblis yang dimilikinya.
Melihat ayahnya masih hidup, Byun lantas menutup pintu dan lekas segera menghampirinya. Ia ternyata berniat menghabisi Samsul untuk mengambil jabatannya sebagai CEO baru dengan bermodalkan racun toksin serta bagian tangan Yesi untuk membuat goresan. Hal itu membuat Samsul langsung maut saat itu juga. 책임지고 떠나요. 그동안 고마웠어요, 아빠. 이제 푹 쉬세요. Para polisi yang masuk ke sana ikut merasa simpati dan mengira bahwa Samsul maut akibat ulah dukun. Namun hal itu tak berlangsung lama karena Jin Hee mendengar percakapannya melalui alat pendengar yang bahkan saat ini sedang disiarkan secara live, sehingga hal itu membuat Byun tidak dapat mengelak akan apa yang dilakukannya. Setelah masalah selesai, Sojin menceritakan apa yang dirinya lihat dari si dukun sebelumnya, di mana dukun tersebut ternyata adalah ayah Yesi yang ingin membalaskan kematian anaknya. Ia diberi pesan untuk tidak terlalu fokus pada kutukan yang dimiliki olehnya saat ini, karena hal itu akan membuatnya kehilangan orang yang sangat peduli kepadanya. 사랑하는 사람들을 잃으면 안 된다고. Tiga bulan kemudian, Byun akhirnya terbebas akibat kurangnya bukti dari tuduhan. Ia kembali dihampiri oleh Jin Hee bersama Sojin yang memintanya agar kembali meminta maaf kepada para korban apabila tidak ingin dihabisi. 싫다면? 네가 뭘 어쩔 건데? 물건, 사진, 이름. Tamat, ending yang sangat membagongkan.